kami melihat bahwa kejaksaan itu seperti ya buang badan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Jadi alasan penahanan dan penangkapan hari ini bukan karena dasar yuridis, tetapi karena tekanan dari pihak-pihak tertentu yang sama sekali kita sudah dengarlah. Mereka bolak-balik ke Polda Metro Jaya untuk bahkan press conference gitu ya. Segera dilakukan penahanan, segera dilakukan penangkapan. Padahal berdasarkan KUHP, penangkapan dan penahanan itu adalah otoritas dari penyidik dan penuntut umum berdasarkan alasan-alasan yuridis, bukan berdasarkan paksaan, bukan berdasarkan tekanan, apalagi dalam rangka misalnya untuk tanggal 21 Juni. Ada seseorang yang akan berulang tahun. Ya, seseorang itu silakan Anda cari sendiri. Juga adalah pada saat dilakukan penangkapan itu juga tidak diberikan surat pemberitahuan sebelumnya yang harusnya sebelum dilakukan penangkapan harus ada dulu panggilan kepada para tersangka yang dilakukan secara sah dan patut. Jadi tidak bisa seorang yang diduga melakukan tindak pidana dan statusnya sebagai tersangka memenuhi semua wajib lapor di Polda Metro Jaya, kemudian memenuhi semua undangan atau panggilan dari Polda Metro Jaya, kemudian di ujung pemberkasan terhadap perkara ini kemudian baru mau ditahan. Kami tadi melihat di surat perintah penangkapan, alasan penahanan dan penangkapan hari ini hanya satu, yaitu dalam kepentingan untuk penyerahan tersangka tahap 2, penyerahan kepada jaksa penuntut umum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan tadi saya challenge penyidik, apakah penyidik sebelum melakukan penangkapan telah memanggil para tersangka ini? Sudah dilakukan apa belum? Seharusnya sebelum penangkapan dilakukan, karena penangkapan itu adalah upaya paksa terhadap seseorang yang setelah dipanggil 2 kali minimal, Bang Refli Harun, kemudian tidak hadir, maka baru dilakukan upaya paksa. Hari Senin, Mas Roy baru melakukan wajib lapor. Iya kan? Tidak ada upaya untuk melarikan diri dari perkara ini, apalagi menghalang-halangi penyidikan. Jadi kami melihat ini ada semacam indikasi bahwa ada win-win solution antara kejaksaan dengan Polda Metro Jaya, supaya pada saat nanti dilakukan tahap 2, kejaksaan sudah punya alasan untuk melakukan penahanan lanjutan. Ya, sehingga kami melihat bahwa kejaksaan itu seperti ya buang badan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Jadi alasan penahanan dan penangkapan hari ini bukan karena dasar yuridis, tetapi karena tekanan dari pihak-pihak tertentu yang sama sekali kita sudah dengarlah. Mereka bolak-balik ke Polda Metro Jaya untuk bahkan press conference gitu ya. Segera dilakukan penahanan, segera dilakukan penangkapan. Padahal berdasarkan KUHP, penangkapan dan penahanan itu adalah otoritas dari penyidik dan penuntut umum berdasarkan alasan-alasan yuridis, bukan berdasarkan paksaan, bukan berdasarkan tekanan, apalagi dalam rangka misalnya untuk tanggal 21 Juni. Ada seseorang yang akan berulang tahun. Ya, seseorang itu silakan Anda cari sendiri. Ya, apakah ini mau dijadikan sebagai kado terindah misalnya, kado terbaik misalnya kepada seseorang itu gitu ya. Tapi mensinyalir bahwa penangkapan dan penahanan ini cacat prosedur, tidak yuridis, tidak sesuai dengan KUHP. Dan terakhir, terkait dengan upaya hukum, tentu kami akan menyusun langkah-langkah hukum ke depan. Pertama, yang paling dekat adalah tadi sampaikan oleh Bang Refli, akan dilakukan upaya penangguhan penahanan. Karena itu hak seorang tersangka untuk mengajukan penangguhan penahanan. Ingat, itu hak. Seseorang boleh mengajukan penangguhan penahanan dan tidak dilarang oleh hukum, tidak boleh dihambat-hambat gitu. Ya, soal disetujui atau tidak itu kita kembalikan kepada pertimbangan baik penyidik maupun juga penuntut umum. Dan langkah yang kedua, terhadap penangkapan hari ini yang tidak ada surat pemberitahuan untuk datang ke Polda, tapi tiba-tiba ujuk-ujuk sudah dilakukan penangkapan, itu tentu akan menjadi materi langkah hukum ke depan. Apa langkah hukumnya belum bisa saya sebutkan, karena itu tentu akan menjadi bahan perbincangan kami di internal tim kuasa hukum. Segitu Bang Refli, silakan dilanjutkan pada teman-teman yang lain. Saya beri kesempatan dulu kepada ini ya, kepada ini jangan dulu, ini kepada ini dulu, kepada Anda kan mewakili Dr. Tifa mungkin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin sudah jelas tadi apa yang disampaikan oleh rekan kami
dari segi yuridis sudah jelas. Kami hanya mungkin menyampaikan bahwa keprihatinan kami sebagai salah satu kuasa hukum bahwa sangat miris dengan kondisi kita saat ini. Kita berharap pihak kepolisian itu dalam hal ini betul-betul menegakkan hukum sesuai dengan koridor yang ada, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan aturan yang diatur. Namun yang kita saksikan saat ini adalah masih jauh dari harapan. Ya, tentang proses penangkapan itu sudah jelas juga bahwa sangat bertentangan dengan semangat KUHP baru, ya, yang mana dikedepankan terdahulu yaitu adalah penyelesaian hukum secara yang lain-lain dulu sebelum ada proses penangkapan. Ini tentu kita sangat miris melihat proses penegakan hukum atau penangkapan yang dilakukan oleh penyidik terhadap kedua klien kami, ya, yang saat ini sudah dilakukan proses penangkapan. Adapun langkah-langkah hukum itu tadi sudah dijelaskan juga bahwa akan dilakukan oleh tim kita, ya, dan kita akan melakukan kajian, dan dalam waktu dekat ya kita akan menunjukkan langkah-langkah hukum tersebut. Ya, mungkin adapun sebenarnya perasaan kami tadi melihat bagaimana kesegaran dari kedua tersangka luar biasa, pejuang, ya, itu mungkin ada kebanggaan dari kami itu lain bahwa apa yang menimpa kedua klien kami tersebut adalah sebagai seorang pejuang luar biasa. Ya, mereka tidak menampakkan kegelisahan apapun karena mereka meyakini dirinya adalah orang-orang yang menyampaikan kebenaran, menanyakan hak-hak rakyat yang selama ini menjadi tanda tanya yang ada di dada-dada rakyat. Ya, yang saat ini harusnya menjadi tupoksi daripada DPR sebagai wakil kita untuk menanyakan hal-hal yang menjadi polemik di masyarakat. Tetapi kita lihat, ya, selama 10 tahun lebih, yang pihak DPR RI saat ini yang sebagai wakil kita tidak ada yang sedikit pun berani menanyakan hal-hal itu. Akhirnya ada beberapa putra bangsa yang memberanikan diri untuk mencoba, ya, untuk mewakili beberapa kalangan masyarakat yang lain, mempertanyakan bahkan sampai ada upaya pelaporan pada saat itu. Namun apa yang terjadi, ya, kita lihat adanya lagi kriminalisasi. Nah, kami minta bahwa saat ini kan bersamaan pula dengan adanya semangat untuk reformasi kepolisian. Ya, kita berharap, dan saya secara pribadi menyampaikan bahwa ada dugaan bahwa kita tidak bisa berharap dari Kapolri yang sekarang ini. Semenjak berapa tahun dia menjabat ini kayaknya tidak ada perbaikan di tubuh Polri. Ya, jadi kita sangat berharap ada perbaikannya, salah satunya mungkin Kapolri diganti itu. Ya, dan ada reformasi dari hal-hal lainnya juga. Mungkin dari saya. Ya, tolong dan kita bicarakan keperangan teman-teman. Bang, ini mungkin boleh dijelaskan Bang terkait dengan respon dari penangkapan respon dari penangkapan ini gimana dari kubunya Roy Suryo CS ini? Ya, tadi sih kita sudah memulai proses sudah, ya, tetapi kita hormati betul itu yang datang. Jadi saya katakan tadi dan juga rekan-rekan mengatakan bahwa penangkapan itu dilakukan pada pukul 7 pagi tadi, dan yang menjadi catatan adalah pertama, tidak ada pemberitahuan sama sekali. Jadi tidak ada panggilan sebelumnya, padahal kita sudah berkomitmen kalau dipanggil maka klien kami pasti kooperatif. Tidak mungkin melarikan diri bersama, tidak mungkin mangkir dan lain sebagainya. Dan belum satu kali pun belum pernah ada pemanggilan. Padahal jatahnya dua kali kemudian ada upaya paksa. Yang kedua adalah penangkapan dilakukan ketika salah seorang klien kami, Dr. Tifa, itu hendak mengikuti ujian seminar hasil disertasi beliau di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi pada pukul 8 dia akan ujian walaupun secara resmi, tetapi di tempat penelitian diadakan, dan pada pukul 7 penyidik datang menangkap. Jadi alhamdulillah tadi masih bisa dilakukan ujian
walaupun tentu tidak maksimal karena di bawah tekanan, kemudian juga yang mengujinya pun barangkali tidak terlalu enak juga untuk mencecar dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan lancar studi beliau. Nah, berikutnya nanti silakan teman-teman Pak, mengajukan. terkait dengan ini Pak, apa respon dari upaya hukumnya Pak terkait dengan ini, apakah ada Oke. mengajukan Ya. Upaya hukumnya, tadi kita juga sudah berbicara dengan dua klien kami dan mereka setuju. Ya, kita akan melakukan upaya pertama penangguhan penahanan. Kita berharap ya setelah ini kami akan rapat, kami akan upayakan surat meminta penangguhan penahanan di penyidik ini, walaupun mereka mengatakan akan melimpahkannya itu Senin, tapi Senin itu kan kata mereka kita nggak tahu apakah Selasa atau Rabu dan lain sebagainya. Yang kedua, kami akan mengajukan juga surat agar kedua klien ini tidak ditahan pada saat limpahan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya. Jadi itu dua hal yang prioritas dan langkah-langkah hukum lainnya tentu akan kami bicarakan. Apakah akan membuat apa dan lain sebagainya, ya, itu akan kita bicarakan lebih lanjut. Oke. Saya tambahin ya. Yang pertama, alasan penangkapan hari ini kami lihat tidak sesuai dengan hukum acara pidana. Penangkapan itu dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum demi kepentingan penyidikan maupun demi kepentingan penuntutan. Jadi kalau seseorang itu ditangkap itu untuk proses penyidikan, kalaupun nanti dari tahap penuntutan juga dalam rangka penuntutan. Ini kan berkas perkara, tadi kami lihat sudah dikedua-satukan oleh jaksa itu pada tanggal 31 atau tanggal 30 April. Ya, tanggal 30 April 2025. Ini kan proses penyidikannya sudah selesai. Dan tadi disampaikan oleh penyidik, alasan penangkapan itu bukan seperti yang diatur dalam pasal 21 KUHP maupun pasal 100 KUHP yang baru, bahwa dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, menghalangi proses penyidikan, tetapi alasan penangkapan itu justru di luar KUHP, yaitu dalam rangka menyerahkan tersangka dan barang bukti pada hari Senin. Ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Refli, pada hari Senin di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kami melihat bahwa alasan penangkapan ini sebetulnya adalah secara yuridis sangat lemah. Itu yang pertama. Hal yang kedua adalah kami menyayangkan sekelas Polda Metro Jaya pada saat melakukan penangkapan yang diatur dalam KUHP, seharusnya penangkapan itu karena dia adalah bagian dari upaya paksa, ya harusnya berdasarkan aturan dalam KUHP itu seseorang itu harus dipanggil dulu secara layak dan sah, secara sah dan patut dipanggil dulu untuk menghadap kepada penyidik, kemudian minimal 2 kali tidak hadir baru dilakukan jemput paksa, yaitu berupa penangkapan. Ya, hari Senin kemarin Mas Roy baru selesai melakukan wajib lapor di Polda Metro Jaya dan tidak pernah ada mangkir, Mas Roy mangkir atau Bu Tifa mangkir dari semua proses penegakan hukum ini, baik pada saat diperiksa sebagai terlapor, diperiksa sebagai tersangka, kemudian juga memenuhi kewajiban sebagai tersangka dalam wajib lapor. Semua tahapan dan proses hukum itu mereka lalui dan mereka kooperatif dan mereka ikat baik. Nah, alasan penangkapan hari ini karena besok hari Selasa, hari Senin minggu depan sudah mau dilakukan penyerahan tersangka, maka kemudian baru dilakukan penangkapan. Jadi alasan penangkapan yang atau yang disebutkan dalam surat perintah penangkapan itu adalah dalam rangka tahap 2. Kami melihat bahwa ini semacam ada nuansa entertain mungkin penyidik kepada kejaksaan, atau juga kejaksaan tidak mau mengambil resiko nanti melakukan penahanan pada saat penyidik tidak tahan, sehingga semua buang badan kepada penyidik. Atau juga ini dalam rangka entertain pihak-pihak tertentu yang selama ini mendorong, memaksa supaya ada proses penangkapan, ada proses penahanan. Apalagi kita tahu hari ini tanggal 19, besok tanggal 20, dan lusanya lagi tanggal 21, ada seseorang yang akan berulang tahun. Apakah ini adalah entertain dalam rangka ulang tahun tersebut? Ya silakan Anda jawab dan silakan Anda pikirkan sendiri. Anda silakan terjemahkan sendiri. Terkait dengan kondisi klien Bapak sendiri bagaimana Pak? Alhamdulillah tadi Mas Roy, Bu Tifa sama sekali tidak tertekan. Semua dalam keadaan biasa-biasa saja. Bahkan Bu Tifa juga tadi banyak guyonnya gitu ya. Saya juga kaget
respon dari Bu Tifa yang sama sekali tidak menunjukkan rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut, ya. Bahkan Bu Tifa memberikan pesan kepada kami harus kuat karena kalaupun pada akhirnya perkara ini akan disidangkan, kita akan buka-bukaan di persidangan dan semua bukti itu akan dibuka. Seperti itu ya. Oke. Silakan. Silakan Samsir dulu ya. Ayo. Boleh saya tambahkan? Bang ya, saya Pak Samsir dulu. Oke. Oke, masalah udah banyak lah. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Pak Samsir agak tenang. Gak apa-apa, serang aja. Agak tengah. Nanti kita ngomong ke sana. Siap. Ya, hari ini kita mendampingi klien kita, Bapak Raisudo dan Tifa Ziyad ya. Tifa Ziyad ya semua. Ya karena memang hari ini kita tanggal 19 Juni 2026 kita sebenarnya dikagetkan juga. Ada kejadian mirip ini, orang yang selama ini melakukan proses hukum begitu baiknya, dalam arti begitu ditersangkakan, setiap minggu diminta untuk wajib lapor, selalu datang untuk wajib lapor dan tidak pernah mangkir. Dan pada saat ini pagi-pagi sekali beliau dikagetkan dengan datangnya petugas untuk melakukan penangkapan. Nah tentunya selama kegiatan yang dia lakukan lebih dari setengah tahun ditersangkakan dengan wajib lapor, dia sama sekali tidak merasa seperti katakanlah permasalahan kalau orang untuk melakukan penangkapan itu adalah melarikan diri, sama sekali enggak. Kemudian menghilangkan barang bukti juga enggak. Kemudian juga menghalang-halangi juga enggak. Tapi ya itu yang saya dapatkan hari ini, mereka yang sudah lebih dari 100 tahun itu hak-hak azalinya sebagai manusia, orang-orang yang punya kemampuan lebih ya di Indonesia ini, itu hak azalinya itu dibungkam. Pertama dia sudah dicekal untuk tidak bepergian ke luar negeri. Kemudian yang kedua dia wajib lapor tiap minggu. Nah ini kemudian hari ini dia dipaksa lagi untuk dilakukan ya pertama penangkapan, kemudian penahanan. Tadi seperti disampaikan kedua pejuang ini betul-betul tegar dalam menghadapi permasalahan ini. Mereka dengan tenang aja dan juga masuk ke rumah tahanan itu juga ya nggak ada rasa kelihatan ketakutan atau kekhawatiran karena memang mereka betul-betul berjuang yang mereka anggap apa yang diperjuangkan selama ini adalah untuk demi bangsa dan negara. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.